Bisa jadi perang Rusia Ukraina ini menjadi pemicu perang dunia ketiga. Kalau itu sudah terjadi, jangankan melaksanakan ziarah kita ke Masjidil Aqsa, ibadah haji dan umrah pun akan terhenti. Jika ibadah haji terhenti karena pertumpahan darah termasuk di Mekah dan Madinah, itu pertanda Imam Mahdi akan segera datang. Y2K tahun 2000 itu dikatakan sebagai era kebangkitan teknologi dan informasi. Bohong. Saya heran kepada negara-negara Islam seluruh dunia termasuk di negara ini. Mereka mengatakan we are already to visit Y2 km. Kami siap menyambut Y2K. Aduh, gagal akidahnya. Kenapa? Lihat, Y2K sebetulnya singkatan dari Year of the Yehuda Kingdom, tahun bagi berdirinya kerajaan Yahudi di muka bumi. Ketika kita mengatakan kami siap menyambut Y2K, berarti kami siap menyambut berdirinya di kerajaan Yahudi di dunia. Iwafillah, inilah bagian dari Year of the Yehuda Kingdom, dan inilah yang disebut dengan the New World Order. One government in the world, satu pemerintahan tunggal dunia. Artinya negara-negara di dunia harus menjadi shadow government-nya Yahudi, harus sejalan dengan agenda Yahudi. Bertentangan dengan agenda Yahudi, habis. Lihat Saddam Hussein digolingkan, lihat Muammar Gaddafi digolingkan, Muhammad Mursi digolingkan, karena bertentangan dengan agenda mereka. One political system, demokrasi, untuk mengontrol semua gejala politik dunia ada dalam kendali mereka. One economical system, kapitalisme. Dengan mudah kita dibikin inflasi dengan jahatnya kapitalisme yang mereka ciptakan. Yang kemudian one military system and one ideology, Kabbalah. Itu adalah instrumen untuk menuju the New World Order, di mana tempat mereka akan membuat singgasana dari menjadi kontrol pusat untuk dunia. Di mana lagi kalau bukan di jantung dunia, dan jantung dunia itu bernama Palestina. Inilah kenapa harus Palestina, karena Palestina jantung dunia. Palestina menghubungkan benua Afrika, Eropa dan Asia. Menguasai Palestina berarti menguasai dunia. Hari ini nyaris tidak ada bidang satupun dalam hidup kita melainkan Yahudi ada merekayasa di dalamnya. Dimulai dari Palestina, Yahudi berhasil menguasai dunia. Maka jika ingin membebaskan dunia dari fitnah mereka, kuasai jantung dunia, Palestina. Itulah kenapa kami hadir untuk mengingatkan para hamba tentang Palestina. Bisa jadi perang Rusia Ukraina ini menjadi pemicu perang dunia ketiga. Kalau itu sudah terjadi, jangankan melaksanakan ziarah kita ke Masjidil Aqsa, ibadah haji dan umrah pun akan terhenti. Jika ibadah haji terhenti karena pertumpahan darah termasuk di Mekah dan Madinah, itu pertanda Imam Mahdi akan segera datang. Nah, Rasulullah menyebutkan ketika Imam Mahdi akan datang adalah isyaratnya kalian bersekutu dengan Bani Rum. Innakum tusalihuna ar-Ruma sulhan aminan. Sungguh kalian akan bersekutu dengan Romawi. Ya, fayangziluna fi makanin zi marjin dhi tulul, fi marjin dhi tulul. Kalian akan bersekutu dengan Bani Rum, Eropa. Lalu kalian turun sampai ke padang yang banyak rumputnya. Maka mereka berkhianat ketika kalian menang. Innakum taftahuna wa satadnamuna wa tuslamuna. Kalian akan menang melawan musuh di belakang kalian. Ketika kalian bersekutu dengan Romawi, kalian akan mendapatkan ghanimah yang banyak, kalian akan mendapatkan keselamatan. Tapi ketika kalian turun ke lembah yang banyak padang rumputnya, berkatalah seseorang, fayaqulu rajulun min ahli nasraniyah, maka seorang laki-laki berkata dari Nasrani ini, orang Nasrani Romawi ini, apakah Rusia? Wallahu a'lam bishawab. Ya, ghalabas salib, ghalabas salib, salib menang, salib menang. Umat Islam tersinggung, didorong dia dan dihancurkan salibnya, mati itu orang. Yang mendorongnya pun umat Islam dibunuh. Ya, maka ya, fayaquduru Nasrani, maka Rom berkhianat. Lalu mereka berhadapan dengan umat Islam. Mereka akan bersekutu di bawah 80 bendera. Fayastarikuna tahta samanina roya. Mereka akan berkumpul di bawah 80 bendera.
wa kulli rayatin ista'syara alaf junudan, satu bendera 12.000 pasukan. Mereka akan turun di Turki, Turki akan mereka kuasai, dan umat Islam akan berada di Suriah. Saat itu Imam Mahdi datang. 80 bendera artinya 80 negara. Aliansi apa dari Eropa yang jumlahnya 80 negara kalau bukan NATO? Turki bergabung dengan NATO kan? Artinya ketika kekuatan umat Islam ada dalam pimpinan Imam Mahdi dan itu terpusatkan di Suriah, maka mereka akan turun di Turki. Itulah perang dunia ketiga yang disebut dengan Armageddon. Allahu Akbar. Wafila, sebelum itu terjadi, Yahudi akan menghancurkan kiblat kita. Akan mereka ganti dengan Haikal Salamat. Inilah yang dimaksudkan dalam perbincangan antara Benyamin Netanyahu dengan petinggi rapi Yahudi. Masih kami lakukan maju seperti kami yamin. Masih lewat, ya masuk syaitan masih beribu. Agak satu masih hidup mai jatuh. Akhirnya masih masih kita ada per show kamu show bagi agak beribu. Apabila show kamu show Saya dia mustahil kama jauh sebab dia simpel itu level. Aku dia khasbi mati musyikal menjadi insan. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan agama dan petunjuk yang benar, untuk memenangkan Islam dari agama lain. Artinya Islam pasti menang. Artinya mimpi mereka tidak akan pernah terwujud. Betul. Allahu Akbar. Kapan itu terjadi? Yang pasti itu pasti terjadi. Siapa ustaz yang akan mengubur hidup-hidup semua mimpi mereka? 3 pasukan Imam Mahdi. Yang pertama Ahlu Syam, pasukan dari bumi Syam. Satakunu jundun fil Iraq, wasatakunu jundun fi Syam, wasatakunu jundun fi Yaman. Akan muncul mobilisasi pasukan perang di Irak, di Syam, dan di Yaman. Ya Rasulullah, intahdusu fi asran bi ayyi jundin sami ikhtad lana. Ya Rasulullah, jika terjadi di zaman kami, pilihkan untuk kami dengan pasukan mana kami harus bergabung. Fa'alikum bi Syam, bergabunglah kalian dengan pasukan Syam. Fa innal malaikata basitatun ajnihatiha, malaikat menaungkan sayapnya untuk menolong Syam. Yang pertama pasukan Syam, yang kedua pasukan dari bumi Khurasan. Rasulullah bersabda, yakhruju min Khurasan rayatun sud, akan keluar dari bumi Khurasan para pembawa panji hitam. La yurudduha syai'un, tidak ada negara yang mampu berhasil mengalahkan mereka. Mereka tidak terkalahkan. Hatta tunsaba bi Iliya, sampai mereka menancapkan panji hitam mereka di bumi Al-Aqsa dan pelataran Masjid Al-Aqsa. Di mana Khurasan? Khurasan adalah Afghanistan.